Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di semester 2 ini kita mulai dari pembelajaran bab 5 ya, sistem persamaan linear dua variabel. Mari teman-teman dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Ini sebelumnya mungkin kegiatan kita sehari-hari ya. Boleh dilewat aja langsung. Tujuan pembelajaran kali ini memahami maksud dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya Ibu Lia evaluasi dulu, apakah yang dimaksud dengan pengertian persamaan linear? Linear ya, apakah linear itu? Nah, linear adalah garis lurus. Kalau kita lihat diagramnya, yang akan membentuk garis lurus, inilah yang dimaksud dengan garis yang linear. Tapi kalau pada suatu grafik garisnya melengkung, dia tidak linear ya, apalagi zigzag. Nah gitu, linear berarti garis lurus. Nah, persamaan linear itu seperti apa? Yaitu sebuah persamaan yang hanya memiliki variabel berpangkat 1. Variabel itu apa? Contoh ini ada 3A. Ini yang disebut variabel. Sedangkan angkanya koefisien. Nah, teman-teman jangan lupa di sini ya. Yang dimaksud persamaan itu apa? Persamaan itu ada sama dengannya. 3A sama dengan 6 misalnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan linear ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi kalau cuma 3A saja itu bukan persamaan. Nggak ada sama dengannya. Tapi kalau ada sama dengannya, 3A sama dengan 9 misalnya, itu baru persamaan linear. Nah, sekarang ini ada contoh. Yang mana yang dimaksud persamaan linear? Di sini contohnya dia disebut persamaan linear. Kenapa disebut persamaan linear? Karena di sini x-nya variabelnya berpangkat 1. Ini pangkatnya 1 nih semuanya nih. Tapi nggak ditulis ya teman-teman. Yang di sebelahnya kenapa bukan? Karena variabelnya berpangkat 2. Gitu. Lalu yang baris kedua, ini kenapa persamaan linear? Karena berpangkat 1 nih x-nya, i variabelnya dan y-nya. X dan y-nya maksudnya. Sedangkan x per y ini kenapa bukan? Karena x-nya ini padahal pangkat 1 loh. Tapi y-nya 1 loh, 1 kalau di bawah. Tapi kalau y-nya pindah ke atas, dia jadi min 1 ya. Jadi bukan persamaan linear. Min 1 tuh bukan ya. Lanjut. Yang persamaan ketiga, 3A tambah 4B sama dengan 5. A-nya ini berpangkat 1 ya. Jadi persamaan linear, B-nya juga. Sedangkan di sini bukan persamaan linear, kenapa? Karena A-nya berpangkat 2. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, solusi dari persamaan linear. Solusi itu apa sih? Nah, solusi dari persamaan linear adalah nilai-nilai yang dapat menggantikan variabel sehingga persamaannya bernilai benar. Solusi itu berarti kita harus mencari berapa nilai variabelnya. Berapa sih x-nya, berapa sih y-nya, atau z jika ada, atau huruf-huruf yang lain. Ya. Contohnya ya teman-teman. 2x tambah 3 sama dengan 5. Coba teman-teman bayangkan. Berapakah x-nya supaya ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama? Nah, pastikan 2, x-nya 1, 2 kali 1 kan 2 ya, ditambah 3, 5 kan ya, sama nih. Nah, berarti benar x-nya 1. Gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa tebak. Namun seperti yang kita pelajari sebelumnya di kelas 7, jika pakai aljabar maka 2x tambah 3 sama dengan 5. Kita biarkan ruas yang ada variabelnya di sebelah kiri yaitu 2x.
ya, tetap di sebelah kiri. Lalu yang positif 3 ini pindah ruas ke kanan. Jadi 5 kurang 3, ya kan? Jadi 2x sama dengan 5 kurang 3, 2 ya. X sama dengan, ini bisa sama-sama bagi 2 atau 2 pindah ruas ke sebelah. Kalau perkalian pindah ruas ke sebelah jadi bagi ya. Jadi 2 bagi 2. Sama dengan 1 ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini X-nya 1 dapat. Nah, sekarang yang kedua, 3A kurang 6 sama dengan 9. 3A kurang 6 sama dengan 9. Berarti 3A tetap di ruas kiri. 9-nya pindah ke ruas kanan jadi 9. Minus 6 jadi tambah 6. 3A sama dengan 15. Nah, sampai sini teman-teman boleh saling membagi sama rata, sama-sama bagi 3, atau 3-nya langsung aja pindah ruas dari perkalian jadi pembagian. Itu sama aja ya. 3 bagi 3 kan A sama dengan 15 bagi 3 5 ya. Nah, gitu. Jadi di sini A-nya 5 ya, teman-teman. Maaf nih tulisan Bulia berantakan. Nah, lanjut untuk yang ke baris ketiganya. Di sini ada 2 variabel. Jadi nggak bisa kita pakai sistem langsung pindah ruas, tapi pasti kan akan ada 2 huruf ya. Pasti akan ada 2 huruf yang dipertanyakan. X ini tadi 1. Kalau seperti yang ketiga ini, baris yang ketiga ini, dia 11 bagi 3 masih ada Y-nya. Atau 11 bagi maaf, kalau dipindahkan ini masih ada 2 huruf. Jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Ini harus cari pasangannya. Harus cari temennya. Semakin banyak variabel, dia semakin membutuhkan pasangan. Kalau ada 2 variabelnya berarti pakai 2 sistem persamaan. Tapi kalau ada 3, berarti dia pakai 3 sistem persamaan linear ya. Nggak bisa hanya mengandalkan satu cara saja ya. Nah, seperti apa? Kita masuk ke sistem persamaan linear. Inilah yang dimaksud dengan sistem. Kenapa disebut sistem? Karena lebih dari satu persamaan. Kumpulan beberapa persamaan linear yang bekerja bersama-sama. Contoh, apabila teman-teman mau mencari X dan Y saja, maka cukup 2 persamaan ini. Ya, digabung menjadi 1. 2 persamaan. Sistem, kalau udah 2 atau lebih dari 1 persamaan, berarti itu namanya sistem persamaan linear. SPL kita singkatnya. Kalau mau cari huruf Z-nya juga, berarti harus 3-3-nya. Nanti digabung nih, menghitungnya. Nah, gimana sih Bu mencari solusinya supaya kita bisa dapat nilai X-nya, dapat Y-nya, dapat Z-nya misalnya ya. Nah, caranya dengan cara-cara berikut. Nanti Budi akan sampaikan. Jadi intinya kalau ada 2 variabel maka dibutuhkan 2 persamaan. Kalau ada 3 berarti 3 persamaan dan seterusnya ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Sekarang kita memasuki pengertian sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu sistem persamaan yang memiliki 2 variabel. Variabel tuh huruf ya. Nah, 2 huruf nih. Sama-sama punya X dan Y. Caranya gimana? Ada 4 ya teman-teman. Metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, teman-teman insya Allah udah pada tahu ya apa artinya substitusi. Itu mengganti grafik, nah diagram, dan seterusnya. Kita akan lanjutkan hari ini sampai pembelajaran metode grafik. Metode grafik. Nah, teman-teman, langkah-langkahnya adalah kita gambar dulu grafiknya pada bidang kartesius dengan rapi. Lalu cari titik potong kedua garis yang merupakan solusi dari SPLDV. Nah, contohnya seperti ini grafiknya teman-teman. Siapkan dulu nih. Kalau mau pakai metode grafik, siapkan dulu gambar diagramnya. Titik 0 di tengah, ke kanan positif, ke kiri negatif. Sumbu Y juga ke atas positif, ke bawah negatif. Ini harus disiapkan. Kalau diagramnya udah kelar, teman-teman boleh cari solusi dari
persamaan garis linear persamaan linear dua variabel. Contohnya ini, selesaikan sistem persamaan x min y sama dengan 1 dan 2x min y sama dengan 4. Sekarang kita cari titik potongnya, titik 0 komanya dulu ya. Jadi kalau misalnya persamaan x min y sama dengan 1, apabila x-nya 0, maka kita ganti 0 kurang y sama dengan 1, berarti min y sama dengan 1, y sama dengan minus 1. Dapatlah titik 0, min 1 ya. Lalu jika y-nya yang 0, berarti x min 0 sama dengan 1, maka x kurang 0 kan x ya. Nah, jadi x-nya 1. Dapatlah titik 1,0. Jangan lupa titik koordinat itu x, y ya, titik koordinat. Jadi urutannya harus x dulu baru y. Kalau sudah kita masukkan nih 0, min 1 ada di sini. 1,0 ada di sini. Tariklah garis teman-teman. Lurus ya, harus pakai penggaris. Kalau nggak pakai penggaris ya tak bisa tuh. Mohon maaf, Bulia agak geradak-geradakan. Bentar Bulia rapihin. Kalau sudah, teman-teman cari persamaan satunya lagi ya. Cari titik di persamaan satunya. Nah, gitulah kira-kira ya. Nanti dirapin lagi deh. Sekarang yang 2x min y sama dengan 4. 2x min y sama dengan 4. Apabila x-nya 0, berarti kan 2 dikali 0. 2 kali 0 dikurangi dengan 4 ya. Maka 2 kali 0-nya 0 dikurangi sama dengan 4. Nah, ini kita balik aja nih teman-teman. Y sama dengan minus 4. Berarti 0, ya. Lanjut, sekarang kita cari titik yang satunya. Y sama dengan 0. Berarti 2x. Ntar ya, boleh hapus. Dikurang 0 sama dengan 4 ya. Berarti 2x kurang 0 kan 2x. 4. Ini sama-sama bagi 2 aja ya. Kalau udah pembagian 2 bagi 2 kan x. 1 bagi 2, 2. Jadi 2,0. Dapatlah titiknya. Yang sebelumnya dulu Ibu lihat gambar ya. Yang sebelumnya tadi kan seperti ini. Lalu ini 0, min 4 di sini ya. Dan 2,0 di sini. Kita tarik garis. Set. Nah, dapatlah titik potongnya di situ dengan sumbu x-nya 3 dan y-nya 2. 3,2. Ntar, boleh hapus dulu. Bentar. Jadi himpunan penyelesaiannya 3,2. Mana 3,2? Ini teman-teman. Ya. Kira-kira seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, teman-teman di rumah silakan dipelajari buku paket dari halaman 167 sampai halaman 169. Lalu tugas di rumahnya silakan dikerjakan yang halaman 167 ya, teman-teman ya. Kira-kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.